juga saya dapat amanah juga di Aptikom sebagai di ADI untuk jadi Ketua DPP bidang teknologi informasi. Assalamualaikum Prof. Sukri, Pak Dr. Ahmadian dan Dr. Bev Frika. Prof. Armai, Assalamualaikum. Senang sekali ketemu senior saya, Prof. Armai. Alhamdulillah dengan paparan yang diskusi yang disampaikan tadi menarik sekali, dan saya pikir ini satu hal yang sangat bagus yang bisa kita share dengan teman-teman, terutama pengalaman mengajar di Amerika Serikat, khususnya dari Dr. Ahmadian dan Dr. Befrika, sama sharing juga Prof. Sukri. Ingin saya sampaikan ada beberapa hal, misalnya memang kita sadari sekarang ini kita dalam kondisi mahasiswa abad 21, di mana kita adalah dosen-dosen yang kelahiran abad 20, walaupun ujung abad 20, dengan metode pembelajaran yang tadinya adalah abad 19. Dan tiba-tiba harus dipaksa untuk beralih ke abad 21. Tertatih-tatih kita di sini. Apalagi setelah saya lihat dari apa yang disampaikan oleh Dr. Bev tadi mengenai bagaimana chemistry itu harus dijadikan, labnya harus dijadikan virtual, yang akhirnya memang kita rasakan tidak kurang efektif. Karena kita sadari bahwa pembelajar sekarang ini kan mahasiswa kita itu cenderung untuk visual learner dan kinesthetic learner, experience yang mereka harapkan dibandingkan auditori. Jadi kita tidak bisa gantikan dengan misalnya kuliah, podcast, dan sebagainya. Nah, sebagai pengalaman saja, saya mengajar di Budi Luhur itu memang, karena saya dari bidang IT, memang mungkin agak berbeda sedikit dengan chemistry, cuman banyak yang saya dapatkan dari apa yang disampaikan oleh para panelis hari ini, yaitu bahwa tidak semua mata kuliah itu bisa di-online-kan. Saya sudah sampaikan waktu beberapa minggu lalu, waktu saya jadi narasumber, untuk yang kinesthetic learner, itu experience, contoh yang disampaikan oleh Dr. Bev, belajar masak nonton YouTube nggak sama hasilnya, karena kita nggak dapat feel baunya kan, bau masakan itu beda. Jadi misalnya rendang, kita nggak tahu rendang yang paling nikmat itu seperti apa, tapi kalau kita nonton demo masak, kita tahu, oh, rendang yang paling enak tuh ini baunya. Jadi unsur rempah-rempahnya itu munculnya yang mana yang paling kuat. Tapi kalau di YouTube kan kita nggak bisa tahu. Itu yang kita sebut sebagai kinesthetic learner kan, sebagai experience kita. Nah, saya dalam hal ini untuk ujian memang sebenarnya ada teknologi untuk assessment itu yang bisa digunakan, cuman mahal sekali. Misalnya kita bisa gunakan action monitoring. Jadi di ruang dia itu ada alat apa saja yang aktif, kita bisa monitor dengan software. Jadi di komputer itu kita bisa punya, misalnya dia buka website apa saja, jadi action monitoring di situ. Terus multiple device bersama multiple people yang ada di ruangan itu bisa dideteksi dengan software, dengan IoT ya sekarang ini. Cuma ya itu tadi, kembali apapun yang dari disampaikan Dr. Rahmadian, apapun kita pasang rambu-rambu, namanya orang pasti akan punya cara untuk mengakali. Makanya kita kembalikan ke masing-masing integritas dari peserta kita atau mahasiswa kita. Di Budi Luhur sendiri ada karena nilai-nilai Budi Luhur pertama adalah kejujuran. Cuman kadang-kadang Indonesia itu dapat contohnya jelek-jelek. Pejabat yang disumpah pakai kitab suci pun tidak amanah dengan sumpahnya itu kan. Nah, itu yang dicontoh oleh mereka gitu kan. Jadi memang tantangan kita sebagai dosen adalah bagaimana kita bisa mengajarkan mereka agar mereka benar-benar jujur. Nah, kalau cara saya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Bev tadi, saya personalisasi soalnya. Tapi kalau di IT itu mudah, misal saya akan menambahkan sebuah unsur, misalnya nomor induk mahasiswanya, untuk coding misalnya, atau alamatnya dia, sehingga pada saat dia mengerjakan tugas itu, kalau hasilnya keluarnya sama, itu berarti data yang masuk sama. Padahal data yang kita masukkan dipersonalisasikan. Apakah nomor induk mahasiswanya dia, apakah tanggal lahirnya dia, atau ke alamatnya, pokoknya macam-macam cara yang kita bisa lakukan. Untuk IT ya, untuk coding itu. Tapi kalau chemistry mungkin saya nggak tahu, apakah misalnya kandungan cairan dari sebuah substansi itu yang harus disesuaikan dengan tanggal lahirnya dia, supaya nanti misalnya dicampurkan itu hasilnya akan berbeda warnanya dibandingkan, ya. Itu nggak tahu. Itu di chemistry mungkin bisa seperti itu. Jadi personalisasi tugas. Karena kita tidak bisa memakai alat apa, karena alat itu ada cuman mahal sekali untuk kita terapkan, apalagi di Indonesia. Ya kan, kalau di Amerika aja seperti saya dapat informasi tadi, karena saya pikir problem
apa istilahnya, sinyal dan sebagainya itu hanya di Indonesia, di Amerika itu sudah cukup bagus, ternyata masih belum juga, walaupun sekelas New York ya, Dr. Dian ya. Dan saya sempat tadi browsing profil dari universitasnya, baik Sunny Plaza maupun Ozark, itu sebuah kampus yang kayaknya indah sekali, ideal sekali, ya kan, dengan luas dan komposisi mahasiswanya dibandingkan kalau Budi Luhur hanya 7 hektar, tapi mahasiswanya 12.000, kan padatnya luar biasa itu, dan satu kelas jadi besar. Tapi kalau misalnya Dr. Bev maupun Dr. Rian dengan kampus yang nyaman seperti itu, dengan jumlah mahasiswanya yang benar-benar ideal, saya pikir bisa diterapkan misalnya untuk bagaimana kita mengakses mahasiswa-mahasiswa kita dengan teknologi yang ada. Tapi kembali budget ya, itu budget di sini, budget itu yang besar. Karena sebenarnya itu kan istilahnya proctoring. Proctoring itu pada saat sertifikasi internasional itu mereka sudah punya. TOEFL misalnya punya, IELTS punya. Cuman waktu itu kan masih dikumpulkan ke satu ruangan, komputernya di setup sehingga mereka tidak bisa macam-macam. Nah, kondisi sekarang dengan pandemi COVID ini kan perangkat yang dipakai perangkat masing-masing mahasiswa yang tidak standar. Kemampuan dia untuk misalnya kita install software itu juga belum tentu bisa. Jadi teknologi-teknologi yang ada belum bisa diterapkan secara keseluruhan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari ini kan, maaf panjang lebar, seberapa pendapatnya ya? Karena banyak yang saya dengar gembar-gembor bahwa perguruan tinggi akan hilang nantinya dengan era industri 4.0 ini digantikan dengan virtual university. Tapi kalau kita dengar dari masukan informasi dari Amerika, dari Bu Bev maupun Pak Dian, kayaknya mahasiswa ini juga belum semuanya siap. Jadi pasti tetap mereka akan menuntut untuk blended learning tadi, kombinasi antara tatap muka dan virtual. Ya kan? Itu yang saya lihat. Karena totally e-learning setelah diuji coba semuanya sedunia, itu ternyata tidak semua, sebagian besar tidak siap. Bahkan mungkin saya nggak tahu kejadian di Amerika seperti apa. Mahasiswa saya sudah nuntut, Pak, kan kita nggak pakai kampus, kita nggak pernah ke kampus, uang kuliahnya dibalikin dong. Itu terjadi tuh. Mereka minta uang kuliahnya dibalikin sebagian karena fasilitas kampus tidak dipakai. Sehingga saya harus menjelaskan, walaupun fasilitas kampus tidak dipakai, tapi proses pembelajaran tetap berlangsung, sehingga saya harus meningkatkan kapasitas infrastruktur. Terus e-learning kita, LMS-nya harus kita baguskan. Jadi semua fasilitas dan dosen yang mengajar pun harus tetap ada kompensasinya. Jadi penghematan tuh hanya di listrik saja. Tapi mahasiswa nggak mau tahu. Itu terjadi di Indonesia tuh, nggak tahu di Amerika terjadi seperti itu nggak? Dengan misalnya mereka komplain pusing belajar, melototin komputer terus, tiba-tiba saya tahu uang kuliah di Amerika luar biasa lah, ya kan, sehingga banyak yang harus mengajukan loan untuk bisa bisa masuk ke college. Mungkin itu pertanyaan saya, seperti apa kemungkinan misalnya e-learning total ini atau kuliah virtual ini di Amerika itu bisa menggantikan kuliah yang kita sudah selenggarakan sekarang ini, mahasiswa sudah nikmat. Terus sebagaimana kesiapan perguruan tinggi di Amerika misalnya, karena saya lihat perguruan tinggi tempatnya Dr. Bev sama Dr. Dian itu ternyata sudah tua sekali. Zamannya Indonesia masih urusan perang di Ponegoro, mereka sudah jadi universitas gitu. Itu kan, kalau kita belum merdeka itu. 18. Jadi saya pikir pasti udah established. Nah, untuk beralih dari yang tadinya udah established itu ke perguruan tinggi yang totally online dengan mengajarkan mahasiswa milenial abad 21 itu, seberapa siap perguruan tinggi di Amerika, ya kan? Mungkin itu yang ingin saya tanyakan.